Marilah kita untuk memuji keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, dan bersyukur atas seluruh nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita, minimal nikmat sehat sehingga kita dapat melaksanakan haul yang keempat almarhum Gus Dur yang dilaksanakan pada hari ini. Ini juga pendidikan beliau. Setiap pidato selalu mengatakan marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Saya dikoreksi oleh almarhum waktu itu, Pak Tarman, itu puji sama syukur sudah bisa manjat sendiri, kenapa harus dipanjatkan? Oleh karenanya saya selalu menggunakan kata-kata memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran dari beliau. Karena saya muridnya, jadi yang saya bawa tadi juga pelajaran dari beliau. Ibu dan bapak sekalian, Gus Dur adalah seorang ulama, ahli agama, seorang kiai yang mendirikan partai politik yang akhirnya menjadi presiden dan akhirnya saya menjadi ajudannya. Sama Pak Wahyu. Sehingga saya mengenal beliau saat beliau menjadi presiden. Banyak pelajaran yang saya ambil dari beliau, tadi sudah disampaikan juga. Satu ayat yang saya sampaikan tadi, bahwa kiblat kita berbicara, kiblat kita memimpin keluarga, memimpin masyarakat, memimpin negara ini adalah junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Oleh karenanya saya kira cara yang diterapkan oleh beliau itu adalah mencontoh bagaimana Nabi kita memimpin umat, memimpin keluarga, memimpin negara, dan memimpin kita semuanya. Sehingga kejujuran yang ditampilkan, keberanian yang ditampilkan, dan seluruh yang ditampilkan oleh beliau adalah mencontoh. Laqad kana lakum fi Rasulillah, sesungguhnya di dalam diri Rasulullah terdapat suri tauladan. Dan itulah sebetulnya suri tauladan yang harus kita tauladani bersama, apapun profesi kita masing-masing. Kalau kita mentauladani dari aspek apapun yang kita lakukan, maka tidak mungkin akan terjadi persoalan-persoalan yang berkembang saat ini, yang menimbulkan berbagai persoalan bangsa yang kita hadapi bersama saat ini. Dan tadi habis yang saya ambil juga, ini pelajaran dari beliau bahwa Muhammad diutus ke muka bumi ini hanya untuk menyempurnakan akhlak. Berarti apa yang harus kita perbaiki adalah kenapa bangsa ini seperti ini, karena salah satu faktor pendukungnya adalah akhlak yang tidak baik. Oleh karenanya yang hadir pada malam ini adalah santri-santri, mudah-mudahan ada yang mewarisi almarhum Gus Dur, ada yang menjadi presiden. Beliau sangat luar biasa. Kepada saya menyampaikan pada saat beberapa saat, ada beberapa waktu, Pak Tarman, nanti Pak Tarman akan menjadi Kapolda setelah Kapolda Metro. Setelah itu Pak Tarman akan menjadi Kapolri. Alhamdulillah, apa yang disampaikan, yang diucapkan beliau itu terlaksana betul. Saya tidak bermimpi waktu itu menjadi Kapolda Metro, jadi apalagi Kapolri. Cuman saya juga bersyukur, alhamdulillah, semasa hidupnya Gus Dur tidak mengatakan bahwa Pak Tarman nanti menjadi presiden. Tidak mengatakan itu, Pak. Jadi saya hanya sampai Kapolri. Alhamdulillah. Kalau beliau mengatakan mungkin saya jadi presiden. Ya. Karena ini banyak dari parpol, jadi saya akan bicara agama atau bicara polisi ini. Jadi alhamdulillah saya bersyukur kalau beliau bicara kata-katanya itu mandi, kata orang Jawa. Mandi itu apa yang diucapkan pasti terjadi. Ini luar biasa. Ini satu pelajaran yang banyak sekali pelajaran yang disampaikan oleh beliau kepada saya. Apalagi yang terkait dengan bagaimana memimpin bangsa ini. Dan saya menilai beliau adalah pemimpin reformasi Indonesia di saat Indonesia menuju ke era demokrasi, dan saat itu adalah transisi demokrasi.
Kita belajar berdemokrasi, kita belajar melakukan unjuk rasa, kita belajar menyampaikan pendapat di depan umum, dan polisinya juga belajar untuk mengamankan bagaimana demokrasi ini berjalan secara lurus untuk menghadapi bangsa yang begitu besar ini. Luar biasa. Dan kita saat ini adalah pada masa konsolidasi demokrasi yang dicanangkan oleh beliau sebagai reformasi Indonesia pada saat itu, termasuk mereformasi seluruh tatanan kehidupan di dalam kenegaraan ini untuk menuju arah demokrasi yang benar. Karena kita meyakini bahwa demokrasi adalah sistem yang paling cocok dan paling pas untuk dijadikan membangun negara ini untuk menuju masyarakat Indonesia yang sejahtera. Apapun sistem yang kita gunakan, kalau masyarakat kita tidak sejahtera, maka rakyat kita pasti akan protes. Oleh karenanya, tujuan negara yang sudah dituangkan oleh pendahulu-pendahulu kita, founding father negara ini, yang pertama kita harus mampu melindungi segenap tumpah darah, dan kita harus mampu mencerdaskan kehidupan bangsa, kita harus mampu mensejahterakan dan turut serta perdamaian dunia adalah tujuan negara. Siapapun presidennya dan sistem apapun yang digunakan oleh negeri ini, maka kita harus mencapai satu tujuan negara yang sudah dicita-citakan dan dibuat oleh pendahulu kita sebagai pendiri bangsa ini. Itu ajaran khusus kepada saya. Ada satu semacam syair, ini berbahasa Arab yang disampaikan kepada saya. Pak Parman, nanti suatu saat Pak Parman akan menghadap sesuatu yang sulit. Tolong bacain. Bunyinya mungkin kalau salah mohon dikoreksi para kiai. La yatakalamuna ilaman adina lahu rohmanu baqala sawaba. Saya orang Jawa suruh ngomong Arab ya susah nanti ini. Saya nggak masalah berbicara dengan bahasa Arab, saya juga nggak masalah. Yang bermasalah itu yang dengerin saya ngomong bahasa Arab. Kira-kira artinya bahwa janganlah pernah mengatakan sesuatu kecuali atas izin Allah. Nah, saya pernah mengalami sulit untuk menuju menjadi Kapolri ini, sehingga itu saya baca terus sehingga orang-orang akhirnya memilih saya menjadi Kapolri. Ini anak buahnya Mas Wahyu. Ibu dan bapak sekalian, ada beberapa hal yang disampaikan oleh beliau, dan ini yang terakhir. Sebetulnya banyak sekali. Kalau saya jelaskan di sini mungkin sampai jam 4 besok pagi nggak selesai. Tidak apa-apa, Pak. Yang terakhir disampaikan oleh beliau, Pak Tarman, saya sudah turun dari kepresidenan. Mudah-mudahan ini adalah peristiwa yang terakhir bagi perjalanan hidup bangsa Indonesia ini. Artinya tidak ada lagi presiden nanti yang dipilih oleh rakyat ini berhenti di tengah jalan. Kita bangsa yang besar dan memiliki cita-cita yang sangat luhur yang dibangun oleh bangsa kita, dan kita memilih presiden kita secara demokratis. Setelah kita pilih, mari kita dukung bersama untuk mensejahterakan rakyat kita. Kritik boleh disampaikan, tetapi mari kita bangun. Tetapi kalau tidak mampu untuk membawa negara ini mencapai tujuan negara yang saya sampaikan tadi, tahun berikutnya jangan dipilih. Sederhana seperti itu. Itu aja kok repot, kata saya. Inilah kenapa bangsa ini tidak pernah maju, karena kita sudah memilih presiden. Dan itu merupakan pilihan rakyat. Kalau sudah dipilih, mari kita dukung bersama sampai dengan selesai. Ini tugasnya Kapolri sebenarnya, karena tugasnya Kapolri untuk mengamankan seperti itu. Karena apa? Kalau kita dalam era yang demokratis ini, kita sudah memilih presiden yang sangat demokratis, kemudian tiap hari dirusui, tiap hari kritik boleh untuk membangun, tetapi berikan jalan keluar. Bagaimana jalan keluar yang terbaik untuk membangun negeri yang memiliki 242 juta lebih kurang saat ini penduduknya, sehingga kita mampu untuk membawa bangsa ini ke arah bangsa yang sejahtera, bagaimana diamanatkan di dalam Undang-Undang Dasar kita. Itu pesan beliau, dan tentu saya sekarang mengawaki dan membawahi keputusan negara Republik Indonesia ini, sehingga kita harus mampu mengawal siapapun presidennya.
Tadi sudah disampaikan bahwa Gus Dur tidak menyampaikan kepada saya, nanti Pak Tarman itu nggak sampai wafat pun nggak disampaikan kepada saya. Sehingga saya berani ngomong ini dari aspek keamanan. Yang paling akhir, beliau adalah seorang pemberani. Bahkan mungkin nekat kalau saya menilai itu. Kenapa? Beliau melihat bagaimana berbagai korupsi yang ada di kementerian. Tetapi menteri-menteri yang ditunjuk itu ternyata tidak mampu untuk mengembalikan atau memimpin kementeriannya supaya tidak korupsi, sehingga menteri-menterinya diganti. Saya ingatkan sama beliau, Pak, ini kan koalisinya seperti itu. Wah, kalau korupsi terus berjalan seperti itu, ganti aja. Lupa kalau menterinya itu menteri koalisi, akhirnya ya di impeachment akhirnya. Saya ikut lengser, sama-sama. Dan beliau disampaikan, Pak Tarman, saya itu lebih sedih kehilangan CD saya Beethoven daripada saya lengser dari kursi presiden. Itu disampaikan ke saya. Saya akhirnya nyari kemana itu, ternyata ada di mobil saya tuh, CD-nya beliau. Kita doakan semoga apa yang sudah disampaikan oleh beliau kepada kita semuanya, kita bisa melanjutkan cita-cita luhurnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan petunjuk dan bimbingannya kepada kita semuanya dalam pengabdian kita apapun profesi kita masing-masing. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.